Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Big P? Jumpa dengan saya di sini di Big P Podcast. Nah, di sini saya nggak sendiri, saya ditemenin sama narasumber kita yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini beliau bernama Ibu Primi Rohimi, SSMSI. Apa kabar nih Bu Primi? Alhamdulillah. Mbak Nila, gimana kabarnya? Oh, baik. Alhamdulillah. Nah, Ibu Primi ini adalah dosen di IAIN Kudus yang aktif sekali di media sosial. Nah, Ibu Primi ini pastinya punya dong ya sosial media? Punya. Mbak Nila punya? Insya Allah punya, tapi dikit lah. Nah, apa sih channelnya Ibu Primi itu? Di sosial media ada IG, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Oh, di channelnya Bu Primi tuh Ibu mengisi apa aja? Saya isi ini ya, biasanya foto, video, dokumentasi keseharian saya. Kalau Mbak Nila, ini ya, medsosnya isinya apa? Iya, dokumentasi saya, tapi cuman saya upload di stories sih Bu. Oh, Nggak gitu. di feed. Biasanya kan banyak yang di feed juga gitu. Iya, saya kalau saya di feed saya. Nanti malah bisa dilihat setiap hari sama. Iya, follow ya. Iya, siap. Udah saya follow. Iya. Nah, di era sekarang ini nih Bu, kan banyak banget nih anak-anak milenial yang kurang paham gitu caranya membedakan yang namanya hoax, yang namanya itu berita yang valid. Kalau dari Bu Primi sendiri, apa sih yang membuat kita tuh harus bijak dalam bermedia sosial? Harus bijak bermedsos karena kita bermedsos itu dengan orang lain. Jadi kan kita juga perlu menghargai orang lain. Bisa jadi yang kita posting menurut kita baik, tetapi ternyata menyinggung orang lain. Kalau Mbak Nilam pernah nggak ini posting gitu ya, terus ada yang komen, wah kok postingnya kayak gitu gitu. Pernah sih Bu, pastinya. Kan gitu kan? Ya. Oh, jadi menurut kita kan baik kita posting kayak gitu. Apalagi kalau posting foto, kan saya pasti carinya tuh muka saya yang bening, yang cantik yang gitu. glowing ya. Nah, buat temen saya tuh, kok aku nggak cantik di situ gitu. Itu pasti kameranya menipu ya. Iya. Iya. Kalau orang lain kan kadang bisa jadi tersinggung, makanya kita harus bijak bermedsos. Gitu. Oke. Jadi dalam situasi apa nih kita tuh harus bijak bermedsos? Situasi apa ya? Kapanpun ya. Kayak misalnya gini deh, Mbak Nilam. Kalau posting story itu kapan? Pagi, siang, sore, malam? Ya nggak tentu juga. Nggak tentu kan? Ya. Nah itu 24 jam bisa ya? Nah iya sepanjang itu 24 jam pasti apa gitu ya? 24 jam itu gitu. Berarti dalam situasi apapun kita tuh harus bijak. Menurut saya gitu. Bijak tuh nggak boleh dong, bijak itu ada jam kerjanya, ada di jam 8 sampai jam 12 kita bijak. Kapanpun menurut saya ya. Betul sekali. Nah, kenapa nih kita tuh harus bijak dalam bermedsos? Ya, karena itu tadi, biar kita tidak menyinggung orang lain. Terus kita memang kalau kita dinilai bagus, kayak kita postingan kita bagus, bermanfaat kan, pasti bermanfaat juga untuk orang lain. Ya betul juga sih. Nah, sering banget nih ada postingan-postingan tuh yang bikin iri-iri juga. Iya. Gitu. Padahal tuh realitanya tuh nggak kayak gitu. Benar. Pembohongan publik banget nggak sih? Bisa kayak jalan-jalan gitu ya. Iya. Kalau Mbak Dilan pernah jalan-jalan? Iya pernah. Terus Pasti kan di komen, oh jalan-jalan terus, Nah, uangnya itu. pasti banyak. Nah, padahal kan kita sendiri tuh sebenarnya tuh nggak punya uang gitu. Terus tapi menyempatkan diri buat refreshing gitu aja. gitu ya. Terus diposting. Iya, biar iri. Loh, jangan dong, nggak boleh. Biar termotivasi ya. Bisa jadi pengetahuan juga loh. Kadang itu, kayak saya itu pengen cari referensi tempat buat jalan-jalan, itu kadang juga ngeliatin postingannya orang lain. Kok gak pernah kesini gitu. Pernah gak kayak gitu? Pernah. Gak pernah kesini, terus gimana? Gak pernah kemana gitu, terus jalan-jalan kemana? Yang pernah Mbak Nilam ini rasain? Di sekitar Kudus ini. Nah, pernahnya kan ke daerah Colo. Terus kan nggak pernah tuh yang namanya tahu, rah tahu. Nah, sambil itu ya
kamu lebih bagus. Nah, jadi pengen nyobain ke situ. Benar. Sama, iya benar. Nah, terus apa sih tipsnya biar kita tuh bisa bijak dalam menggunakan sosial media menurut Bu Primi? Iya, memang orang bijak itu memang kembali ke karakter ya. Jadi kalau kita tahu manfaatnya media sosial, tahu tujuan kita bermedsos itu buat apa. Masa ada sih orang yang bermedsos pengen bikin iri orang lain? Tapi ada loh. Banyak. Iya. Ya tapi kan kalau ya harusnya kan tujuannya yang untuk kebaikan toh. Iya. Kalau kita tahu tujuannya untuk itu, pasti kita tuh akan pikir-pikir dulu deh kalau mau bermedsos. Jadi kita kira-kira yang kita posting itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Nah, kalau Mbak Nilam nih, emang kalau Mbak Nilam medsos ngapain? Cuman posting-posting gambar aja sih, Bu. Kalau posting gambar doang? Iya, terus kalau ada info locker nih buat teman-teman ya udah diposting aja biar mereka juga tahu kalau di sini tuh ada locker. Terus tujuannya ngapain? Posting gambar? Posting gambar. Posting gambar apa foto? Foto. Fotonya tuh ya tergantung, misalnya nih lagi kebersamaan sama teman-teman gitu, biar mereka tuh tahu lagi ada di kampus nih. Semuanya itu diposting sih. Iya, sama sih saya juga gitu, buat dokumentasi gitu kan. Terus siapa tahu teman kita ternyata kenal sama teman lain gitu kan, ternyata ada loh yang kayak gitu waktu dulu saya posting tuh, ternyata temannya si ini toh gitu. Tapi akan lebih bijaksana ketika kita posting itu minta izin. Jadi misalnya kita posting nih foto bareng-bareng nih, izin dulu sama mereka. Bu, kalau sama 100 orang ya izin ya Bu. Ya kalau memang kita misalnya kita nggak bisa mendapatkan izin mereka, ya di blur atau hanya fokus ke kita aja. Atau kalau misal pun itu banyak orang ya pastikan apa yang mau kita posting itu memang aman untuk dipostingin. Jangan-jangan ternyata wah ini tuh kegiatan yang sifatnya rahasia gitu, jadi nggak boleh diposting. Nah, kan kacau juga kok kayak gitu. Nah, dalam bijak bermedia sosial ini tuh kita tuh harus membatasi nggak sih dalam mengupload status, stories begitu. Itu buat saya sendiri juga sih. Lebih kepada mempertimbangkan konsekuensinya. Jadi kira-kira nih yang kita upload itu baik, benar gitu, ada manfaatnya atau enggak sih? Coba Mbak Nilam pernah nggak posting sesuatu yang iseng aja pengen posting gitu? Pernah. Terus di komen nggak? Di komen pastinya. Apalagi kalau story galau-galau gitu. Nah, ya ngapain kalau dibagi-bagi? Iya. Padahal itu malahan banyak juga nih orang-orang yang di luar sana tuh bukannya peduli, makan kayak syukurin. Iya benar-benar. Makanya postingan bagus-bagus yang enak-enak aja. Oke, baik, terima kasih sampai sini aja. Makasih buat Bu Primi karena sudah mau meluangkan waktunya buat Sobat Big P nih. Nah, buat Sobat Big P yang udah ngedengerin dari awal sampai akhir, semoga apa yang tadi kita bicarakan tuh bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thanks for watching.